anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian subuh ini, dan alhamdulillah kita kedatangan saudara baru ya, Bu Evi dari Timika dan Ustadz Alimudin dari Kalimantan ya Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam rangka tolab ilmu ini sebagai ikhtiar kita untuk supaya dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah, seperti yang sering saya sampaikan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang salaka tariqan menempuh jalan untuk mencari ilmu, janji Allah adalah sahalallah, pasti Allah akan memudahkan lahu bagi orang tersebut bihi dengan mencari ilmu itu tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Nah, baik, sebagaimana yang diamanahkan oleh Kang Founder kita bahwa untuk hari Sabtu itu kita akan membahas hadis-hadis terkait akhlak, dan untuk hari ini yang akan kita bahas adalah hadis tentang salah satu akhlak, yaitu mandiri, sebagai salah satu dari profil pelajar Pancasila ya. Baik, saya akan share screen. Nah, ini yaitu hadis tentang kemandirian. Nah, ini kita akan baca sama-sama ya, bahwa dalam kajian kali ini tentang kemandirian, di sini walaupun secara umum tugas kita semua adalah beribadah ya, hayatuna kulluha ibadah, hidup kita itu seluruhnya adalah ibadah, baik itu ibadah mahdoh atau ibadah ghair mahdoh. Nah, namun manusia juga ya harus bekerja. Nah, harus bekerja untuk bagaimana supaya ibadah yang kita lakukan itu bisa dilakukan dengan lancar. Nah, Islam pun sangat mendorong, sangat menjunjung tinggi kepada umatnya untuk memotivasi bagaimana hidup itu harus mandiri. Misalnya di sini mandirinya itu dalam bekerja. Nah, di antaranya di sini ada salah satu hadis yang saya lihatkan di slide ini. Mari kita baca sama-sama supaya mendapatkan keberkahan ya. Kita baca sholawat Nabi ketika membaca sebuah hadis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah Radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu. Qala. Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ayyah tatiba ahadukum. La ayyah tiba ahadukum Huzmatan ala dhahrihi. huzmatan ala Dhahrihi Khairun khairun min ayyas ala ahadan. min ayyat ala ahadan Fayu'tiyahu aw yamna'ahu. fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Nah, baik ya, di sini sudah ada terjemahnya. An Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, la ayyah tatiba ahadukum, salah seorang di antara kalian memikul kayu bakar ya, huzmatan ala dhahrihi ya, di atas punggungnya. La ayyah tatiba ahadukum huzmatan, salah seorang di antara kalian memikul kayu bakar ala dhahrihi, di punggungnya. Khairun, itu adalah lebih baik, min ayyas ala, daripada meminta-minta ahadan kepada seseorang,
fayu'tiyahu, baik ia diberi, au yamna'ahu, ataupun ditolak. Nah, baik, sekarang itu banyak fenomena ya, seperti ada badut ya untuk pelajar juga, misalkan mereka sudah kasihan ya, di mentalnya itu udah mental minta gitu. Banyak sekali di perempatan nih anak-anak usia SD jadi badut mereka itu semakin sini semakin banyak. Makanya ini salah satunya kita memotivasi santri-santri atau murid-murid kita untuk bagaimana bahwa kemandirian itu adalah sesuatu yang karakteristik yang harus dipupuk sejak dini gitu ya. Nah, di sini ada hadisnya mengenai bagaimana harus mandiri. Nah, bahkan di sini memikul kayu bakar saja ya, itu lebih baik daripada meminta-minta pada yang lain. Nah, di sini berdasarkan hadis tersebut bahwa intinya Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk bekerja gitu, untuk bekerja, bahkan beliau sangat menghargai semua jenis pekerjaan, yang penting halal gitu. Meskipun dalam hadis tersebut dicontohkan pekerjaannya itu menjadi pemikul kayu bakar. Jadi beliau berharap gitu ya, menginginkan bahwa umatnya itu untuk tidak menjadi pengemis gitu ya, meminta-minta atau menjadi beban orang lain. Nah, berdasarkan hadis itu seperti itu. Nah, kemudian juga berkaitan dengan bagaimana mulianya seseorang bekerja daripada mengemis. Rasulullah pun memberikan contoh teladan dari para nabi sebelumnya ya. Nah, di sini dikutip beberapa saja. Misalnya kisah Nabi Daud yang makan dari hasil kerjanya sendiri nih, tidak meminta-minta. Hadisnya mari kita baca lagi. An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. anna Dauda Anna Dauda an-nabiyya alaihi salam an-nabiyya alaihi salam kana la ya'kulu kana la ya'kulu illa min amali yadihi, illa min amali yadihi. rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah, hadis diterima dari sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Dauda, bahwasanya Nabi Daud alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, kana la ya'kulu illa min amali yadihi, bahwa Nabi Daud itu selalu makan ya, dia itu nggak makan kecuali dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Nah, ini bagus ya, memotivasi untuk kita semua, untuk murid-murid kita, bahwa layak kulu, karena layak kulu, Nabi Daud tidak akan makan illa kecuali min amali yadihi, kecuali dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Nah, ini hadis dari Bukhari ya, bahwa kita motivasi ke murid-murid kita gitu ya, untuk mewujudkan seperti yang Kang Founder harap tentang profil pelajar Pancasila ini, bahwa sejak kecil dipupuk. Misalkan ini ada prototipenya ya, ada modelnya Nabi Daud yang memang tidak akan makan kecuali hasil pekerjaan tangannya sendiri. Nah, ini sangat mulia ya. Kemudian juga ada contoh teladan dari Nabi Zakaria. Nah, selain dari Nabi Daud, Nabi Zakaria, apalagi kita sudah sangat mengenal Nabi Muhammad, bagaimana beliau menjadi pedagang yang sukses gitu ya. Nah, ini mari kita baca juga. An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
anna Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam qala qala kana Zakaria alaihi salam kana Zakaria alaihi salam salam najjaron najjaran rawahu Ahmad. rawahu Ahmad. Nah ini an Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW qala, bersabda, kana Zakaria. Nah, dulu ya keadaan Nabi Zakaria alaihi salam, najjaron, adalah seorang tukang kayu. Nah ini jadi Nabi Zakaria itu ini teladan dari para nabi ya, bahwa sekalipun seorang nabi ya yang sudah dijamin oleh Allah segala sesuatunya, namun mereka memberikan teladan sekalipun bekerjanya sebagai seorang tukang kayu. Nah, karena ini najjaron, sebagai seorang tukang kayu. Nah, jadi intinya dalam sejarah Islam banyak ya kisah tentang Nabi bekerja sebagai pedagang, misalnya apalagi sahabat-sahabat Nabi yang banyak yang kaya raya menjalankan bisnisnya, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Mereka adalah pedagang-pedagang yang kaya raya yang sukses. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai umat Islam harus semangat dalam bekerja, ya, bahwa Rasulullah mewanti-wanti gitu ya, daripada mengemis dan meminta-minta harta orang lain. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari memberikan syarah ya hadis yang dari riwayat Imam Bukhari tadi, bahwa beliau mengatakan bahwa bekerjanya seseorang itu ya, bekerjanya seseorang itu dianjurkan dengan catatan ia tidak meyakini bahwa rezeki yang ia dapatkan adalah hasil dari kerjanya. Tetapi ia wajib meyakini bahwa rezeki itu dari Allah dengan perantara pekerjaan ini. Adapun pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang diperbolehkan atau yang hukumnya al-ibahah ya, bukan pekerjaan yang batil, bukan pekerjaan yang membahayakan diri. Nah, dari hadis tersebut juga memperingatkan bahwa kita menahan diri dari meminta-minta, dari mengemis pada orang lain. Nah, jadi ini harus ada catatan juga bahwa jangan sampai bahwa kita meyakini rezeki yang datang pada kita itu hasil dari kerja kita. Nah, itu tauhidnya udah melenceng berarti. Tapi harus meyakini bahwa rezeki itu dari Allah gitu. Bahwa rezeki itu dari Allah, tetapi melalui wasilah. Nah, wasilah amal soleh kita ya dalam bekerja. Jadi jangan sampai ada banyak ya yang misalkan saya bekerja sehingga dapat rezeki dari pekerjaan ini, dan meyakini bahwa rezeki yang ia terima itu karena hasil dia bekerja gitu. Bahkan ada ya yang gajinya cuma sekian, saya bekerja tapi gajinya cuma sekian, sehingga mundur dari pekerjaan tersebut. Itu sangat tidak diharapkan. Pokoknya yang harus difikirkan itu bekerja itu ibadah, rezeki itu dari Allah gitu. Jadi jangan sampai dikait-kaitkan bahwa kita bekerja itu kita dapat rezeki gitu ya, seolah-olah dapat rezekinya itu hasil dari pekerjaan itu gitu. Nah, itu yang harus diyakini. Tetapi bekerja itu adalah ibadah. Pokoknya kita meyakini, pokoknya saya bekerja itu untuk ibadah, bukan bekerja untuk dapat gaji. Pokoknya kita kosongkan dalam pikiran bahwa bekerja itu adalah niatnya ibadah. Adapun rezeki kita pasrahkan pada Allah, bahwa bayi dalam rahim pun gitu ya, atau binatang yang yang diam saja di sarangnya pun Allah ngasih rezeki. Jadi jangan sampai dikait-kaitkan, misalkan bekerja di sini gajinya segini, bekerja di sini gajinya segini. Nah, jangan seperti itu. Pokoknya bekerja itu adalah ibadah, adapun rezeki Allah yang sudah mengaturnya. Nah, kemudian bahkan ini ada keutamaannya ya. Orang yang tidak gampang minta-minta itu jaminannya adalah surga. Nah, ini ada hadisnya, an Thauban, hadis dari Thauban
Sauban itu adalah mantan budak Rasulullah ya, seorang maula Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sauban itu adalah mantan budak hamba sahaya gitu, mantan hamba sahaya Rasulullah. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man yakfululi, siapa yang menjamin untukku. Nah, man yakfululi, barang siapa yang menjamin untukku, alla yas'alan nas, untuk tidak meminta-minta kepada manusia, syai'an, sesuatu pun. Nah, di sini ya sangat bagus hadisnya. Maka di sini Rasulullah, dan aku menjaminnya masuk surga. Wa atakaffalu lahu bil jannah. Faqala Sauban. Kata Rasul tadinya ya, barang siapa yang bisa menjamin untukku untuk enggak minta-minta sesuatu pun pada manusia gitu, pada orang lain, maka kata Rasulullah, aku akan menjaminnya dia itu untuk masuk surga. Wa atakaffalu lahu bil jannah. Faqala Sauban, maka Sauban berkata, ana, saya gitu. Fakana la yas'alu ahadan syai'an, maka Sauban tidak pernah meminta sesuatu pun pada orang lain, sekalipun dia itu mantan budak gitu ya, mantan hamba sahaya. Nah, ini jadi jaminannya bagi yang tidak gampang minta-minta, akan diberikan jaminan surga kepadanya. Nah, kemudian juga Rasulullah menyuruh Abu Dzar ya untuk melakukan 7 hal ini. Amaroni gitu ya, untuk Rasulullah menyuruh kepadaku apa saja nih 7 itu. Bihubbil masakin, mencintai orang miskin, dekat dengan mereka gitu ya. Wadunu minhum, dekat dengan orang miskin. Wa amaroni, dan menyuruhku untuk ini nih, memperhatikan orang-orang yang di bawahku ya. An anzuro ila man huwa duni, nah memperhatikan orang-orang yang di bawahku dan tidak melihat siapa yang ada di atasku gitu. Wala anzuru ila man huwa fauqi, jadi untuk nggak lihat siapa yang ada di atasku. Wa amaroni, kemudian Rasulullah pun memerintah ya kepadaku atau menyuruh kepadaku menyambung tali silaturahmi, baik yang masih ada hubungan saudara ya, an asilar rahim, menyambungkan tali silaturahmi, wa in ada barot ya, sekalipun misalkan di sini yang masih ada hubungan saudara, meski saudara tersebut bersikap kasar gitu, wa in ada barot, meskipun bersifat kasar, kemudian tidak meminta-minta pada seorang pun. Nah, ini nasihatnya. Wa amaroni alla as'ala ahadan syai'an, pokoknya kamu jangan sampai meminta-minta gitu ya pada seorang pun. Kemudian perintahnya apalagi, wa amaroni, dan menyuruh kepadaku an aqula bil haq wa in kana murron, menyuruh untuk mengatakan sesuatu yang benar meskipun itu pahit. Wa amaroni, kemudian menyuruh untuk tidak takut terhadap celaan saat berdakwah di jalan Allah. Alla akhafu fillah gitu ya, laumatalaim. Jadi untuk supaya wasiat Rasulullah ya kepada Abu Dzar untuk tidak takut terhadap celaan ketika berdakwah di jalan Allah. Nah, wa amaroni alla akhafu fillah laumatalaim. Kemudian di sini juga Rasulullah memberikan wasiatnya memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah, karena kalimat ini termasuk simpanan di bawah arasy. Nah, tadi ya, wa an aksaro min qauli, nah memperbanyak ucapan la haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dari pertolongan Allah. Fa innahunna min kanzin tahtal arsy, karena ucapan ini adalah termasuk simpanan di bawah arasy. La haula wala quwata illa billah. Mungkin hanya itu saja untuk podcast hadis hari ini. Mohon maaf ya karena selalu serba dadakan, tetapi walaupun seperti itu ada sesuatu yang bisa kita teladani, ada sesuatu yang bisa kita amalkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang al-imsak, menahan diri dari meminta-minta pada orang lain,
apapun yang terjadi kita bertahan sesuai dengan berusaha dengan tangan sendiri gitu ya untuk mewujudkan berbagai hal keperluan hajat untuk kehidupan sehari-hari ini, dan Allah mudahkan untuk kita semua untuk tadi ya, untuk bertahan dari segala godaan, apalagi sebagai seorang pegawai misalnya tidak menerima di luar gaji. Nah itu adalah ujian nih bagi para kita sebagai yang bergelut di dalamnya gitu ya. Mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf atas segala keterbatasan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Penti sebelumnya boleh bertanya. Silahkan Bun, gimana nanyanya? Misalnya ya, meminta itu untuk suatu lembaga seperti misalnya rumah yatim gitu yang didirikan, terus misalnya kita meminta sumbangan untuk operasional rumah yatim tersebut, bagaimana ya Bunda? Nah kalau untuk itu ya seperti sama di kami juga ada pembangunan kampus, misalnya pembangunan itu, kalau itu kan beda lagi. Misalkan ini mau sedekah jariah untuk kegiatan ini, untuk kita menampung misalkan kebaikan ya. Kalau tidak seperti itu maka tidak akan terwujud. Kalau itu berbeda lagi. Kalau ini kaitannya meminta-minta yang ya untuk kepentingan pribadi. Kalau misalnya kita menjadi wasilah orang lain sedekah jariah, misalkan kita menjadi wasilah orang lain, misalkan kan seharusnya kita nggak ada waktu misalkan untuk langsung pergi ke anak yatim, tetapi ada sebuah lembaga yang mengelola misalkan ya, mengelola untuk mendekatkan dari muzaki ke mustahik. Kalau seperti itu mah ya di itu ya, itu mah di apa, di bahkan dianjurkan kalau itu mah. Misalkan kita menjadi kan al-haqqu bila nidom yaglibuhul batil binidom, bahwa kebenaran yang tidak terorganisir akan terkalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Misalkan kita mengorganize misalnya, maka ini ada darul yatama misalkan, ada kita akan menyalurkan dengan penuh amanah misalkan orang-orang yatim di kesehariannya didanai dan sebagainya. Kalau itu mah sudah menjadi tanggung jawab kita misalkan. Tetapi karena semua orang tidak bisa langsung maksudnya ke anak yatimnya langsung kan dengan berbagai kesibukan, tetapi ada sebuah lembaga yang memfasilitasinya misalkan, kemudian dianjurkan kepada para donatur untuk memberikan santunannya. Kalau itu beda lagi, itu mah bagus Bun. Sama di kampus saya juga, misalnya sekarang nih sedang ada pembebasan tanah wakaf, misalnya kita sedang membangun siapa yang mau sedekah jariah gitu ya, ada yang mau wakaf, ada yang mau sedekah jariah dan sebagainya. Kalau itu mah beda lagi. Kalau yang tadi mah lebih ke tadi bahwa punya Untuk pribadi ya? kepada pribadi itu. Baik Bunda, jazakumullah khairan katsira Bunda Penti atas pemaparan materi dan jawabannya. Bapak Ibu yang lain sudah cukup? Ada. Oh ya, silakan Bunda Cucu. Ya, itu menyambung yang tadi Bu. Gini ya, kalau buat yayasan memang itu, tapi misalnya gini, si yang pencari donaturnya itu ada unsur-unsur memaksa gitu. Sementara kan kita kalau memberi itu harus ikhlas. Terus kan yang dimaksud memberi sodako bukan berarti harus ke yayasan saja gitu. Nah, menyikapi orang-orang yang seperti itu harus bagaimana gitu. Iya. Halo? Halo. Ya, banyak yang kayak gitu ya, Bu. Iya. Ya, malahan makan sampai kan mengatakan dia tara zakat, tara sodako, dan makanya saya pinta. Tapi kan masalah itu tidak harus diumbar ya, itu istilahnya privacy gitu, makanya rek sodaku kudu diwartos-wartos gitu dan terus terang merasa terganggu gitu dengan adanya
eh, dari pihak yayasan yang seperti itu. Ya itu mungkin oknum saja Bu gitu. Cuman saya itu ada perasaan gini ya, kalau misalnya saya tahu itu untuk yayasan, misal kalau tidak memberi bagaimana gitu, tapi ketika memberi ada perasaan tidak enak gitu. Sedangkan kan kalau kita memberi itu harus betul-betul ikhlas gitu. Bilih jantan amal kutruk itu kadituna. Gimana gitu sebaiknya menyikapi orang seperti itu. Iya. Mungkin bisa ada sharing dari yang lain gitu. Pernah pengalaman sanes? Nah gitu bilih ayam ayam nusa nasib sarana aku. Maaf Bu Cucu nggak ngerti. Oh, itu yang Sunda itu banyak yang bukan Sunda Oh, begitu. oh iya, maaf. Yang nyambung dari yang tadi Bu, yang masalah meminta untuk yayasan gitu. Nah, bagaimana kan istilahnya kalau ada oknum dari yayasan itu, kalau meminta itu suka ya memaksa gitu, seolah-olah mendoktrin lah, ini harus ngasih itu ke sini, terus menjadi suatu kebiasaan dia itu setiap tanggal sekian, kayak debt collector gitu. Nah, awalnya kan kita memberi dengan dalih ya sodako gitu, infak sodako, tapi ketika diperlakukan seperti itu ada perasaan risih juga gitu. Terus sampai ketika tidak dikasih dibilang dia tidak zakat lah, tidak sodako gitu. Nah, menyikapi orang seperti itu gitu, bagaimana kan kita beramal itu harus ikhlas gitu. Ya, Kemudian baik Bu Cucu, karena sudah siang sedikit dibahas saja ya, kita bahas. iya, mangga. Jadi intinya seperti itu tadi ya, kan sebetulnya nggak boleh tadi pada asalnya itu meminta, tetapi Iya. karena darurat terpaksa misalnya ada kondisi yang meminta pada orang lain, misalkan tadi ada sebuah lembaga misalkan menjadi wasilah untuk memintakan ya. Tetapi ada Iya. catatannya dalam hadisnya juga gitu ya, bahwa la tulhifu fil mas'alah, janganlah kalian memaksa ketika meminta itu, la tulhifu gitu ya. Yang ada etikanya, mungkin yang mereka nggak tahu, kita pun sebagai sesama umat Islam saling mengingatkan gitu ya, bahwa la tulhifu, jangan memaksa gitu ya, fil mas'alah ketika meminta. Fawallahi, maka demi Allah gitu ya, la yas'aluni ahadun minkum syai'an, jika seseorang di antara kalian yang meminta kepadaku sesuatu, fatukhrijalahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karih fayubarakalahu fi ma'ataituhu. Jadi jangan memaksa ketika meminta, demi Allah jika seseorang meminta kepadaku sesuatu kemudian aku kabulkan permintaannya, nih tadi Bu Cucu ngasih dengan perasaan tidak senang, wa ana lahu karihun, ngasih tetapi perasaannya tersep gitu ya, misalnya ada sesuatu yang mengganjal, fayubarakalahu fi ma'ataituhu, maka tidak ada keberkahan pada dirinya dari apa yang dia minta itu gitu. Jadi mungkin kita pun harus ngasih kayak meluruskan, misalkan ketika meminta itu jangan maksa misalnya, karena ketika dalam hadis ini diperingatkan bahwa ketika meminta dengan memaksa gitu ya, kemudian seseorang memberikannya dengan perasaan yang tidak senang, maka tidak ada keberkahan pada diri orang tersebut dari apa yang dia minta. Seperti yang tadi sudah dibahas itu, bahwa hukum asal meminta-minta itu kan dilarang, kecuali anu kapepet gitu ya, misalkan tadi man sa'alan nas amwalahum takatsuron fa inna mayas alu jamron fal yastaqilla aw liyastakfir. Barang siapa yang minta-minta kepada orang lain tujuannya untuk memperbanyak kekayaan, ini juga harus hati-hati. Memang itu anu laras, anu oknum gitu nya. Barang siapa yang meminta-minta pada orang lain tujuannya itu takatsuron, memperbanyak kekayaan. Nah ini ada itunya juga ya, fa inna mayas alu jamron, sesungguhnya ia sudah meminta bara api, terserah kepadanya apakah ia mengumpulkan sedikit atau memperbanyaknya.
Nah, jadi di sini kan tentunya bisa disimpulkan bahwa emang ada beberapa jenis orang yang boleh minta-minta pada orang lain, di antaranya yang fakir gitu ya, fakirnya mendesak gitu ya, yang seperti innal mas'alah kadun yakuddu bihar rajul wajhahu ila ayyas ala rajul sultanan au fi amrin la budda minhu. Sesungguhnya meminta-minta itu adalah topeng yang dikenakan seseorang pada dirinya sendiri, kecuali memang bila seseorang itu meminta kepada penguasa atau karena keadaan yang sangat mendesak. Jadi andaikan ada seseorang ya termasuk yang boleh meminta-minta, maka ia pun nggak boleh meminta-minta dengan maksa gitu. Nggak boleh meminta-minta dengan maksa, bahwa al-ilhab itu at-tikrar wal ilhah gitu, mengulang-ulang dan memaksa gitu. Hayo we misalkan at-tikrar ya, jangan sampai ngulang-ulang terus maksa gitu. Jadi maka nggak boleh dengan cara memaksa, juga tidak meminta dengan berulang terus misalkan nyungkeun artinya, karena ini jelas merupakan gangguan kepada orang lain yang dimintanya gitu. Sementara al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, bahwa seorang muslim sejati itu adalah yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, jadi hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang meminta dengan maksa itu ia tidak akan mendapatkan keberkahan dari apa yang dimintanya tersebut, walaupun diberi gitu sama yang dimintanya, sehingga ia hanya akan mendapatkan sedikit kebaikan saja dari apa yang diminta. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita Bu Cucu bisa mengingatkan gitu ya, mengingatkan dengan hadis-hadis tersebut gitu ya, bahwa jangan karena tidak akan ada keberkahan gitu di dalamnya dengan cara-cara yang tidak sesuai etika. Itu saja secara sekilas Bu Cucu. Iya, terima kasih. Ada pencerahan eta we disuhungkeun hadisnya di WA. Iya. Iya, dijawab aja itu hadis yang menyatakan tidak boleh memaksanya. Iya, siap. Latul hifunya ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Cucu atas pertanyaannya dan juga Bunda Penti atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, karena waktu jualah, marilah bersama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis dan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullah.